Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini telah mati Sang Juru Selamat kita di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kristus telah mati untuk kita, supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Mari saya ajak jemaat untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ya Tuhan, kasih-Mu begitu besar buat kita. Cinta-Mu yang terbukti dari karya penebusan di atas kayu salib, hanya untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, yang berkali-kali menyakiti hati-Mu. Namun, Engkau tetap mau menunjukkan kasih-Mu bagi kita. Darah-Mu tercurah untuk menebus kita. Pengorbanan yang Kau berikan telah menyelamatkan dan membebaskan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia
Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kebaktian Jumat Agung pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Karya keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya begitu berharga dan begitu bernilai. Tuhan tak pernah lelah menghampiri kita, memeluk kita dengan cintanya. Meskipun kita sering terjatuh dan menjauh darinya, betapa besar mulia kasih-Nya Tuhan bagi kita. Bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah Bagimu Tuhan, segala
yang dikasihi Tuhan, terimalah berita anugerah. Berita anugerah diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18a. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Amin. Biarlah kasih-Nya yang begitu besar bagi kita yang telah menyelamatkan, menyucikan, dan menebus hidup kita dapat membawa kedamaian dan menjadi suatu refleksi bagi kita. Apakah kita sudah hidup untuk memuliakan nama-Nya, menjadi garam dan terang bagi sesama kita? Mari kita bersyukur karena pengorbanannya di atas kayu salib dan kasih-Nya yang tak terbatas bagi kita, yang telah memberikan pengharapan kepada kita, Tuhan yang telah menebus kita. Tuhanlah penebusku. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu Tuhan yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah
oleh darah-Nya kita dibebaskan dari belenggu dosa. Kita yang seharusnya binasa diberikannya hidup kekal. Itu semua hanya karena anugerah-Nya, hanya karena kasih-Nya yang besar yang telah menebus kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terbesar kasih-Nya. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anak-Nya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Tekan salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anak-Nya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku nantikan Tuhanku, Ku nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya. Anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu menebusku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anak-Nya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anak-Nya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. kepada firman-Nya dipersilakan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam ibadah Jumat Agung ini, kami datang dan kami memohon anugerah Tuhan bagi kami. Ampunilah Tuhan segala ketidaklayakan, keterbatasan, bahkan kegagalan kami dalam kehidupan kami yang tidak meninggikan salib Kristus. Ampuni kami Tuhan kalau dalam kehidupan kami
kami acap kali memikirkan kepentingan diri kami sendiri dan menomorsekiankan kepentingan dan kehendak Allah. Tuhan, ketika kami hadir di ibadah Jumat Agung ini, Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sudah mati bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Engkau sekali lagi mau berfirman kepada kami melalui khotbah yang disampaikan ini ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah Jumat Agung ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema yang diberikan oleh majelis kepada saya untuk disampaikan, yaitu tema yang berjudul Tetelestai. Kata Tetelestai ini ada di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30 ya, di dalam bahasa aslinya. Nah, Saudara, saya akan bacakan Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tetelestai, tema yang diberikan untuk kita renungkan dalam Jumat Agung ini adalah sebuah istilah bahasa Yunani yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia dengan frasa sudah selesai. Dalam seluruh Alkitab Perjanjian Baru, istilah Tetelestai atau sudah selesai itu hanya digunakan sebanyak 2 kali. Dan kedua-duanya terdapat di Injil Yohanes pasal 19 yang barusan kita baca, yaitu di ayat ke-28, bahwa Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Ada kata selesai di sana pakai kata Tetelestai. Dan ayat ke-30 ketika Yesus berkata sudah selesai, di situ juga menggunakan kata Tetelestai. Nah, Saudara, hari ini kita akan sama-sama mencoba belajar memahami makna dari perkataan Tuhan Yesus ini. Nah, kalau saya ditanyakan apa makna dari Tetelestai ini, maka kata ini mempunyai makna yang begitu luas dan dalam, Saudara. Kata ini, Saudara, dalam konteks ini mau bicara bahwa sudah selesai misi yang Tuhan Allah berikan kepada Yesus untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus manusia itu sudah tunai. Sudah selesai. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat ke-28 di sana Yesus berkata, Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Nah, apa yang sudah Yesus selesaikan? Yesus pernah berkata,
di dalam Yohanes 17 ayat 4, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Pekerjaan apa yang Yesus sudah selesaikan? Nah saudara, kalau kita memperhatikan kata tetelestai, kata ini di dalam zaman Yesus itu digunakan, saudara, manakala seorang warga negara Romawi itu divonis bersalah karena sebuah kejahatan, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Nah, di pintu penjara itu, di situ dipakukan sebuah akte penghukuman atau disebut dengan akte hutang. Jadi saudara, hukuman terhadap warga negara Romawi itu yang dijebloskan ke dalam penjara itu digambarkan seperti hutang yang harus dibayarkan sampai lunas dengan penghukuman itu. Nah, ketika tahanan itu suatu hari kemudian dibebaskan atau dia memperoleh grasi pengampunan dari raja atau dari penguasa, maka hakim yang mengadili perkara itu akan menuliskan satu kata yang dipakukan menggantikan akte utang tadi. Jadi akte yang baru ini, satu kata ini adalah tetelestai. Tetelestai artinya apa? Bahwa dideklarasikan bahwa telah lunas masa penghukuman terhadap tahanan itu. Telah lunas hutangnya. Hukumannya telah dihapuskan. Dia sudah diampuni. Dia dipulihkan kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi itu makna kata yang dipahami pada waktu itu. Kata tetelestai itu pada waktu itu juga digunakan oleh orang-orang perbankan ya pada masa itu untuk menyatakan bahwa telah dilakukan pelunasan terakhir dari sebuah hutang. Jadi hutangnya mungkin diangsur gitu ya, lalu selesai terakhir maka diberikanlah pernyataan cap begitu bahwa tetelestai sudah lunas, selesai. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata tetelestai di atas kayu salib itu, di situ tersirat sebuah makna arti yang penting tentang karya penebusan yang telah dia tunaikan, yang telah dia lunaskan. Saudara, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara, ini identik dengan tetelestai itu. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayarkan. Tuhan Yesus dalam pelayanannya kerap kali juga menyatakan kepada orang-orang yang dilayani, dosamu telah diampuni. Saudara, kita semua adalah orang yang berdosa. Kita adalah terpidana mati di hadapan Tuhan, Tuhan yang Maha Kudus. Dan kita adalah tawanan dosa. Dan kita tidak bisa melunasi hutang kita dengan kemampuan kita sendiri. Sampai kapanpun. Kalau dengan diri kita tidak mungkin kita bisa melunaskannya.
Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan dengan datang ke dalam dunia untuk melunaskan hutang kita dengan cara menanggung hukuman dosa kita, menggantikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata tetelestai di bagian ini juga mau mengindikasikan dari struktur gramatika bahasanya, itu mau menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, karya salib ini telah digenapi pada masa lampau dan tetap genap di masa kini dan akan tetap genap di masa depan. Apa yang Yesus lakukan itu bukan hanya satu momentum yang selesai pada waktu itu, tetapi berdampak sampai seterusnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa karya penebusan Tuhan Yesus yang satu kali itu berkhasiat terus-menerus di sepanjang zaman. Jadi sudah selesai, apa yang Yesus lakukan itu adalah dia menggenapkan apa yang firman Tuhan katakan, dan dia menggenapkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh korban penghapusan dosa. Yang setiap kali harus dipersembahkan, Sudah selesai. Artinya satu kali Yesus lakukan itu untuk seterusnya. Khasiatnya terus menerus di sepanjang zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika Tuhan Yesus mendeklarasikan kepada orang berdosa, bahkan kepada kita, bahwa dosamu sudah diampuni, maka kita sesungguhnya diingatkan bahwa kita ini orang yang tidak layak dan tidak bisa berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus itu sebelum Yesus menyelesaikannya di kayu salib. Sebelum Yesus menyelesaikan masalah dosa kita di kayu salib, kita tidak akan pernah menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Baru setelah Yesus menyelesaikannya di kayu salib, barulah kita bisa datang, kita bisa percaya kepada karya Kristus yang sudah genap itu, dan kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Dia, dan barulah kita bisa diampuni dan kita dibenarkan di hadapan Allah. Jadi kita mau disampaikan di sini bahwa Kristuslah yang mendahului karya keselamatan kita. Karya keselamatan yang tidak mungkin bisa kita raih dengan kesalehan kita atau kesalehan siapapun. Karya itu adalah semata-mata karya Allah. Kita hanya meresponinya dengan datang mengakui dosa kita dan percaya, mempercayakan hidup kita kepada Dia. Saudara, ini adalah misi Kristus, misi yang sudah ditunaikannya satu kali untuk seterusnya. Misi yang memungkinkan kita untuk berdamai dengan Allah. Misi di mana Dia menghadirkan Allah bagi kita. Hanya Yesus yang bisa lakukan, dan Dia sudah lakukan sekali untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berita selanjutnya yang saya ingin kita sama-sama renungkan adalah bahwa misi Allah yang satu kali untuk seterusnya itu, kemudian pada kesempatan yang lain, di kesempatan berikutnya, itu kemudian berkesinambungan dengan misi yang diteruskan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah menderita dan menebus dosa kita, dan setelah itu Dia mengamanatkan misi Injil itu kepada gereja, kepada saya dan saudara.
Dan dia mengutus kita semua. Dia berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Mereka itu adalah saya dan saudara. Kita diutus oleh Yesus ke dalam dunia. Kalimat yang senada juga dia ucapkan setelah dia bangkit dari kematian. Dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21b. Jadi Yesus setelah karya penebusannya yang satu kali untuk selama-lamanya itu digenapinya, maka kemudian dia memberikan kita tugas, misi untuk menjangkau dunia ini bagi dia. Dia memberikan misi kepada kita. Jadi benar bahwa misi keselamatan itu hanya dapat dikerjakan oleh Yesus. Misi keselamatan itu adalah satu kali untuk seterusnya dampaknya. Tetapi Yesus setelah selesai dia berkata, sudah selesai. Dia kemudian memberikan amanat agung kepada kita. Dia memberikan misi untuk diteruskan oleh gereja. Dia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, ini adalah tugas yang dipercayakan kepada setiap orang percaya untuk memberitakan Injil kepada sesama, untuk menghadirkan Allah bagi dunia ini dan membawa dunia ini kepada Allah melalui berita Injil itu. Saudaraku, kita dituntut untuk punya satu kepedulian untuk bisa menggenapkan misi Allah itu. Nah, saudara, saya mau mengajak kita melihat dan meneladani Tuhan Yesus. Ketika dia menggenapkan misi itu, apa yang dia lakukan? Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini, ada satu keterangan yang menarik bahwa Yesus ketika tahu bahwa semua selesai, baru dia berkata, aku haus. Dalam perjalanan di Via Dolorosa, Yesus mau dikasih minum, Yesus menolak. Tetapi di sini di kayu salib setelah dia dikatakan segala sesuatu telah selesai, dia berkata, aku haus. Saudara, penafsir berkata bahwa Yesus berkata, aku haus setelah selesai semua. Artinya Yesus itu tidak mau mengurangi sedikit pun porsi penderitaan yang harus dia tanggung bagi kita. Anggur ini mengandung anti sakit, ya, anti sakit, mur dan balsam itu mengandung anti sakit. Kalau Yesus minum itu, kita bisa mengatakan karena dia minum itu dia bisa tidak merasakan sakit. Tapi di sini Yesus selesaikan semua dulu, baru dia berkata, aku haus. Kenapa Yesus harus berkata aku haus? Ya, dia akan menggenapkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Yesus haus, saudara, itu bukan sekedar haus yang biasa, saudara. Yesus haus itu mau menggambarkan betapa dia benar-benar haus secara fisik. Dia menolak untuk mengurangi sedikit pun penderitaan fisik karena memikul hukuman dosa kita. Tetapi kata haus Yesus juga mengandung penderitaan secara spiritual. Penderitaan yang teramat dalam karena dia menanggung hukuman dosa kita. Saudara, di dalam Mazmur dikatakan lidahku melekat pada langit-langit mulutku, yang menggambarkan bagaimana penderitaan orang yang tersalib itu. Dan
kehausan itu merupakan gambaran orang-orang yang menderita di alam maut. Ketika orang kaya digambarkan Tuhan Yesus mati dan Lazarus mati, lalu dia berkata, izinkanlah supaya saya bisa merasakan setetes air di lidahku. Saudaraku, kehausan itu menggambarkan penderitaan yang teramat sangat dan Yesus menanggung itu. Yesus tidak menguranginya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang memilih jalan salib untuk melaksanakan misinya. Jalan yang bertolak belakang dengan penalaran orang dunia ini. Kita tahu saudaraku bahwa jalan yang Tuhan Yesus tempuh adalah jalan yang kerap kali berbeda. Ketika manusia seharusnya membawa kurban kepada Allah, salib menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang membawa kurban bagi manusia. Ketika orang pada umumnya berpikir bahwa kalau perlu orang lain yang dikorbankan untuk kepentingan diriku, di salib kita bisa melihat sebaliknya. Allah mengorbankan dirinya demi keselamatan pihak lain, saya dan saudara. Menurut pandangan umum, orang akan memilih jalan yang pintas, yang singkat dan mudah daripada jalan yang panjang dan sulit. Namun yang terjadi pada peristiwa salib justru sebaliknya. Allah memilih jalan yang sulit, bahkan cawan yang berisi minuman yang pahit. Saudara, kalau kita bicara pandangan umum, kita akan melihat mempertahankan hidup itu adalah melebihi segala-galanya. Bahkan semut pun akan melawan kalau dia terinjak. Tetapi pada salib itu kita justru melihat yang sebaliknya. Di dalam kebebasan dan kedaulatannya, Allah memilih kematian. Saudaraku, kenapa Allah memilih jalan salib? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Saudara, Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Sekalipun kasih itu tidak pernah mudah. Dan kasih yang sejati itu tidak murah. Saudaraku, jalan salib itu menghendaki supaya Allah itu menuntut dirinya. Seakan dia berkata, ketika kalian menolak aku, kalian membenci aku, kalian melanggar perintah-perintahku, aku mengasihimu. Bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi aku yang mengasihi kamu. Salib menunjukkan kepada kita kasih Allah adalah kasih yang walaupun, kasih yang meskipun kita begitu jauh dari Dia, jauh dari harapannya, Dia tetap berkata, aku mengasihi engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita dipanggil untuk melaksanakan misi Tuhan, kita diminta untuk memiliki kasih Kristus. Dan bagi saya ini bukan hal yang mudah, saudara. Bukan hal yang mudah. Tetapi salib Kristus
Kristus yang tersalib itu menunjukkan kepada kita betul mengasihi itu bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Karena Yesus sudah selesai. Dia sudah menggenapi, membuktikan dia bisa mengasihi yang tidak layak dikasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diuji justru ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak kita kasihi. Bukan apabila kamu baik baru aku mengasihi kamu. Tetapi ujiannya adalah bisakah kita tetap mengasihi meskipun dia tidak seperti yang kita harapkan. Itulah yang Yesus lakukan di kayu salib. Saudaraku, kasih tidak pernah mudah, juga tidak pernah murah. Tetapi Allah menempuh jalan salib itu untuk menunjukkan bahwa Dia bersedia membayar mahal untuk kasihnya kepada manusia, untuk kasihnya kepada saudara dan saya. Saudaraku, ketika kita bicara tentang misi yang harus diteruskan, misi Injil itu, saya kira ini pesan yang penting untuk kita. Kita membutuhkan kasih Tuhan. Ini akan menjadi pergumulan kita, saudara. Tidak mudah, tetapi tidak mustahil. Sebab Yesus sudah selesai melakukannya. Sudah membuktikan bahwa kita bisa. Saudara, yang kedua, dari peristiwa salib ini kita juga bisa melihat sebuah kemenangan. Tetapi kemenangan yang Yesus raih ini, saudaraku, bukan hanya sekedar kemenangan atas kuasa dosa, kemenangan atas iblis, tetapi kemenangan atas dirinya sendiri. Saudara, di Bukit Golgota itu, Allah mengalahkan dirinya sendiri. Yesus itu tidak disalibkan, tetapi Dia menyalibkan dirinya sendiri. Kalau mengalahkan lawan-lawan yang hebat, dipandang sebagai satu hal keperkasaan. Mengalahkan diri sendiri adalah keperkasaan yang jauh lebih hebat. Dan disinilah letak banyak orang yang gagal. Saudara, kita seringkali menilai kebesaran seseorang itu dari keberhasilannya mengalahkan lawan-lawannya yang tangguh. Tentu ini tidak salah, tetapi banyak orang yang kemudian setelah mengalahkan lawan-lawannya yang tangguh itu, kemudian dia sendiri jatuh. Bukan karena dikalahkan lawan-lawannya, tetapi karena gagal mengalahkan egonya sendiri. Oh saudaraku, ini satu pesan yang bagi saya sangat penting bagi diri saya sendiri. Betapa sering saya juga bergumul dan gagal. Mengalahkan ego sendiri. Tetapi Yesus sudah tetelestai di sana. Yesus sudah selesai mengalahkan dirinya sendiri. Di atas kayu salib Yesus bukan hanya berhasil mengalahkan kuasa iblis. Sebab iblis bisa dikalahkan dengan mudah. Kemenangan Yesus di kayu salib menjadi sempurna
Justru karena di sana Allah mengalahkan dirinya sendiri, yaitu dengan memilih jalan salib, bukan jalan yang lain, bukan jalan yang mudah, bukan dengan mempertahankan tahta, tetapi seperti yang dikatakan Paulus, justru dengan mengosongkan dirinya sendiri. Saudaraku, apa yang bisa kita simpulkan dari khotbah hari ini? Saudara, saya melihat ada 2 poin yang penting. Yang pertama, misi Kristus yang satu kali untuk seterusnya, yaitu misi penebusan manusia dari dosa, sudah dikerjakan oleh Yesus. Dan untuk itu Yesus membayar harga yang mahal. Dan sekaligus memberikan kita teladan bagaimana menjalankan misi. Yang kedua yang Yesus berikan kepada kita, misi yang menurut saya perlu kita lakukan, perlu kita teruskan pada masa kini. Saudaraku, misinya Yesus adalah satu kali untuk seterusnya. Misi kita memberitakan Injil adalah misi yang cuma seketika saja waktunya. Selama kita hidup, kita dipanggil memberitakan Injil. Alkitab memberikan kita sebuah jaminan bahwa ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, melakukan yang Tuhan mau, menyelesaikan pekerjaan Tuhan bagi kita, itu tidak akan menjadi hidup yang sia-sia, saudara. Pesan yang lain yang Tuhan berikan melalui firman ini adalah, mari kita miliki kasih Kristus dalam menjalankan misi kita. Kasih yang walaupun kamu seperti itu, aku tetap mengasihi kamu. Saudaraku, saya percaya tidak mudah, tetapi bukan mustahil. Tuhan memanggil kita untuk memiliki kasih yang seperti itu. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, supaya kita sungguh-sungguh memiliki kasih-Nya Yesus. Kasih yang rela memberi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk misi keselamatan yang Tuhan sudah selesaikan bagi kami di kayu salib. Sehingga kami punya jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami juga diingatkan bahwa Tuhan memberikan kami misi untuk memberitakan Injil kepada dunia ini. Dan kami sungguh-sungguh membutuhkan kasih Tuhan untuk kami beritakan kepada dunia ini. Kasih yang rela mengosongkan diri bagi orang lain. Kasih yang rela mengalahkan diri sendiri demi kepentingan orang lain, demi kepentingan Injil Kristus. Tolonglah kami gereja-Mu Tuhan, supaya kami mampu
seperti-Mu ya Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada Jumat Agung ini kita memperingati akan kesengsaraan Tuhan di salib. Oleh karena itu, sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, pada saat ini kami semuanya memperingati akan kesengsaraan Tuhan, di mana Engkau disalibkan, mati untuk menyelamatkan dan menebus kami dari kuasa maut dan dosa. Kiranya kasih-Mu senantiasa menopang kami semuanya di dalam kami menerima perjamuan kudus, karena Engkau telah berkorban bagi kami. Kami tidak layak, tetapi Engkau telah menyelamatkan dan melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Sucikan, kuduskan hati kami semuanya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, penetapan perjamuan kudus adalah Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus sebagai satu peringatan akan Tuhan, yaitu di mana waktu ia diserahkan, Tuhan mengambil roti dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum anggur dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya." Persyaratan mengikuti perjamuan kudus adalah mari kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apabila ada dosa dan kesalahan yang kita sengaja maupun tidak, kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Kita tahu hari ini peringatan kematian Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, yang dicurahkan untuk kita semuanya. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sesuai dengan peraturan gereja, yang boleh mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang sudah dibaptis, dewasa, atau CD, dan telah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan jika ada anggota gereja yang lain yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikutinya, dipersilahkan. Sebelum kita menerimanya, sekali lagi saya undang kita berdiri dan kita masuk di dalam doa. Bapa, kami akan menerima roti yang melambangkan tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan untuk menebus kami. Darah-Mu yang dicurahkan untuk menghapus semua dosa daripada kehidupan kami. Biarlah melalui roti dan anggur yang kami terima, kami diteguhkan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita pegang roti di sebelah tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan kematian Kristus
bagi kita semua. Mari dengan iman dan ucapan syukur kita makan bersama. Kita pegang anggur di sebelah kanan kita. Yesus Kristus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus Kristus yang dicurahkan bagi kita semua." Mari dengan iman dan ucapan syukur kita menerimanya. Kita berdoa. Bersyukur ya Bapa, kami masih diberikan kesempatan untuk memperingati kematian Kristus di atas kayu salib karena menanggung segala dosa kami. Kami juga bersyukur kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Biarlah Tuhan melalui perjamuan ini, roti yang telah kami terima dan anggur yang telah kami terima, boleh menguduskan, boleh menguatkan, memperteguhkan iman kami untuk tetap setia mengikuti Tuhan apapun yang terjadi. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kita dengar tidak lalu begitu saja, melainkan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer di rekening di bawah ini. Mari kita menaikkan pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati bagiku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Jemaat dan kasih Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menutup ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus.
Mari kita pulang dengan penuh syukur dan pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian Jumat Agung selesai. Silakan duduk kembali. Doa teduh, Tuhan Yesus memberkati.